Hai teman-teman, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Han Febrianti, Saya Imada Sima, Saya Indah Febrianti, saya Susanti. kami akan mempresentasikan perihal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian pertama ini, saya akan membacakan isi-isi dari nilai Pancasila terlebih dahulu. Pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pada presentasi kali ini, kami akan lebih berfokus pada nilai Pancasila yang ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Dengan menerapkan nilai persatuan, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan damai, serta memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk. Tujuan pembelajaran kali ini, pada poin pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan kerjasama antar masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya, termasuk menghormati perbedaan agar tercipta kehidupan yang harmonis, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan inklusif. Pada poin kedua, membentuk sikap toleransi dalam keberagaman untuk menghargai perbedaan dan hidup rukun di tengah masyarakat multikultural. Juga menumbuhkan pemahaman bahwa setiap individu berhak memiliki keyakinan dan budaya masing-masing, maupun melatih empati dan sikap terbuka terhadap perbedaan di lingkungan sekitar. Pada poin ketiga, menanamkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial, semangat kebersamaan, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Juga membangun semangat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di saat kesulitan atau musibah. Dan mengajarkan bahwa tindakan kecil yang dilakukan bersama akan memberikan dampak besar bagi komunitas. Selanjutnya, makna dan arti sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin yang besar dan rimbun melambangkan negara Indonesia sebagai tempat yang melindungi seluruh rakyatnya. Akar-akar pohon beringin yang menjalar ke beberapa arah melambangkan keberagaman suku, agama, dan adat yang tetap bersatu dalam satu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu makna dari sila ketiga Pancasila. Pertama, yaitu mendahulukan kepentingan umum atau bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama demi persatuan dan kemajuan bangsa, bukan mementingkan diri sendiri. Kedua, yaitu hidup rukun meskipun berbeda-beda. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Ketiga, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan agar tercipta kerukunan. Hal ini mengajarkan kita untuk bersikap toleran dan menghormati pandangan serta kebiasaan orang lain guna menciptakan suasana damai dan saling menghargai. Inti dari sila ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selanjutnya, contoh sikap yang menunjukkan persatuan Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman dari daerah lain. Tujuannya agar mudah dimengerti dan menunjukkan rasa kebersamaan sebagai sesama warga negara Indonesia. Kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Artinya kita memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh rasa hormat tanpa memandang perbedaan. Ketiga, bergotong royong saat ada kegiatan di sekolah atau masyarakat.
Contohnya kerja bakti, membersihkan kelas, membantu menghias saat hari besar nasional, atau ikut serta dalam pembangunan fasilitas umum. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan adat istiadat. Contohnya tidak memaksakan keyakinan pribadi, menghargai hari raya teman, dan tidak mengejek budaya atau kebiasaan mereka. Selanjutnya, implementasi sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan nasional, sikap aktif sebagai warga negara yang peduli juga bentuk persatuan. Artinya ikut serta dalam kegiatan yang membangun kebersamaan dan nasionalisme. Contohnya mengikuti upacara bendera, gotong royong, kerja bakti, atau menyumbang untuk korban bencana. Yang kedua, tidak menyebarkan berita hoax. Informasi palsu dapat menimbulkan perpecahan. Artinya, kita harus bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terutama di internet. Contohnya mengecek kebenaran berita sebelum membagikan di media sosial agar tidak memicu kebencian atau konflik. Contoh ketiga, mencegah kerukunan antar suku, agama, dan ras. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Artinya, kita saling menghargai dan tidak menghina budaya, suku, atau agama orang lain. Contohnya, berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, menghormati teman yang berbeda keyakinan. Keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Persatuan akan kuat jika kita mementingkan kebaikan bersama. Artinya, tidak memaksakan kehendak pribadi atau kelompok demi kepentingan umum. Contohnya, dalam diskusi kelas atau kerja kelompok, semua suara didengar dan diputuskan bersama. Contoh kelima, mencintai produk dalam negeri, mendukung kemajuan bangsa, juga bisa dilakukan dengan mencintai produk lokal. Artinya, kita bangga menggunakan hasil karya anak bangsa, memilih batik untuk acara formal, dan mempromosikan produk UMKM. Dan kesimpulannya, sila ketiga, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menjunjung sikap toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama demi keutuhan dan kedamaian Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.